Yang jadi persoalan ketika semua sudah selesai dan kita sudah rasa dengan Angel sudah cukup, kita jalan kemudian bekerja kembali, tiba-tiba dia menghina Tata, menghina Oji, menghina Tata dan menghina orang tuanya Tata Lim. Punya band, dia itu tadi cuma ngincerin. Kemudian belakangan karena dia tahu aku banyak duitnya, dia maunya duit aja. Kan gitu. Yang kita nggak ada persoalan, tapi kan kita juga mikir. Ini kita lagu-lagu kita, semua punya kita, kok dia tiba-tiba nimbrung untuk kepentingan dia. Ya kita aminkan aja, karena ada kepentingan lain kan. Tapi ya nggak kita pakai juga ya. Pengaturannya juga. Bang, tapi biaya sampai akhirnya abang keluar biaya raga perusahaan itu, apa penyebabnya abang pengen mewakili totalitaskan? Karena kan abang tadi nggak featuring negara ya. Tadinya kan cuma bikin video klip, jadi pengen ada infotainment, ada gimmick, ya kan kita nggak bisa nolak ini juga. Kita juga punya kepentingan untuk profiling grupnya Tata Lim ini kan, masalah biseksual ini kan kita profiling kan. Ya, tapi dia minta ada begini nggak apa-apa, uang nggak apa-apa juga keluar. Kalau saya sih nggak ada persoalan itu sebenarnya. Yang jadi persoalan ketika semua sudah selesai dan kita sudah rasa dengan Angel sudah cukup, kita jalan kemudian bekerja kembali, tiba-tiba dia menghina Tata, menghina Oji, menghina Tata dan menghina orang tuanya Tata Lim. Nah itu kan dihina mereka kan. Nah, dua orang ini kan aduk saya. Kok tiba-tiba Angel begitu? Padahal kita sudah kasih semua itu urusan dia lah. Barang-barang ambillah nggak ada persoalan saya kan. Nah itu baru mereka udah ngadu. Tiba-tiba saya juga dikait-kaitin dengan persoalan agama. Lalu kita marah. Gitu. Dan ketika yang minta uang ratusan dan miliaran itu sendiri dari Angel. Jadi itu digunakan buat apa? Katanya buat ngasih produser dan programmer yang ada di infotainment itu. Petinggi-petingginya lah. Dan itu terjadi nggak bang? Ya nggak terjadi lah. Itu sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Yaitu sudah saya di BAP sebagai pelapor, korban juga. Kemudian saksi 2 sudah di BAP, Tata Lim dan Oji Saputra sudah di BAP. Kemudian bukti-bukti sudah kita serahkan, yaitu bukti rekening orang, kemudian bukti-bukti chattingan WA, di mana banyak sekali dia melakukan penipuan lewat WA. Bukti lainnya sudah diserahkan juga kepada penyidik yang menangani perkara penipuan Angel Elga. Jadi sudah tinggal kemudian saksi-saksi dan Angel Elga sendiri. Saksi ini adalah yang menurut Angel Elga adalah individu-individu yang sudah katanya diserahkan uang oleh dia. Itu dia. Jadi ada produser, ada programmer, ada apalagi tuh produser, programmer sama talent juga ada katanya begitu kan, yang pengarah talent kan itu katanya dia serahkan. Nah itu kemungkinan itu mereka dipanggil yang disebutkan oleh Angel dalam WA-nya. Saksi-saksinya sendiri udah dipanggil ada bang? Kalau kami sudah, sehingga kalau bisa jadi Angel minggu depan dipanggil. Minggu depan dipanggil. Minggu depan. Saksi yang dari yang ya, dari luar juga. Udah. Minggu depan juga dipanggil. Udah dipanggil minggu depannya. Ya. Terus apa lagi? Untuk bukti udah jelas bang, terus bukti-bukti udah jelas. Fix 6 miliar ya bang? Ya tentunya kerugiannya sekitar 5 miliar lah. 5 miliar. Ditambah operasional segala macam ya 7 miliar. Tapi kan kita nggak bakal hitung yang operasionalnya kan. Yang kita hitung adalah yang diambil oleh dia aja. Sebagai penipuannya dia aja. Itu berupa uang atau berupa aset bang? Ya barang-barang kan. Tas Hermes, kemudian koper Louis Vuitton, kemudian macam-macam deh itu banyak. Polres Selatan sendiri udah memanggil Angel Elga bang? Minggu depan rencananya. Yang Penirus gimana kayaknya bang? Kayaknya adem-adem aja. Penirus kan baru bikin laporan polisi. Baru minggu depan saya di BAP sama Tata Lim. Ya, baru kemudian bukti-bukti chattingan WA diserahkan minggu depan, baru langsung ke Penirus. Jadi lebih mudah kalau Penirus tuh. Lebih mudah proses perkara hukumnya, lebih mudah juga penyelesaiannya. Kalau Penirus, dia kan undang-undang ITE kan, lebih mudah lah sebenarnya. Kalau ketemu dia ketemu kita pun minta maaf pun kita maafin, selesai sebenarnya. Cuma sampai sekarang masih diblokir. Oh masih diblokir. Artinya tapi cinta kita masih ditolak. Oh masih ditolak. Mudah-mudahan dengan adanya Polres Selatan ini dia menerima cinta kita kembali kan. Mudah-mudahan. Artinya abang masih membuka ya. Membuka pintu hati. Pintu hati ya.
Gitu ya. Itu aja kan? Untuk Venero sendiri udah ada pemanggilan dari Polres Selatan? Belum, kan saya belum di BAP. Oh, belum di BAP. Dia kan baru mulai lapor polisi, baru prosesnya baru minggu depan saya di BAP. Itu juga paling hari Rabu atau Kamis lah baru saya di BAP. Kali itu sama Tatali ya. Oh, berarti LT-nya baru mau dibuat nih Bang? LP sudah dibuat, sudah terjadi LP. Sudah jadi lapor polisi kan. Dikenakan pasal apa Bang? Ya undang-undang ITE, undang-undang ITE pasal 27 dan 28. Nah, itu hukumannya 5 tahun semua. Cuma kan kalau undang-undang ITE ada yang namanya restoratif justice, di mana kita dipertemukan untuk berdamai. Kalau di itu ada pasalnya, ada permintaan supaya kita berdamai dulu deh. Kalau nggak berdamai baru tetap perkara lanjut. Jadi kalau kita ketemu Venero juga paling kita ketawa-ketawa berdamai itu. Ya kan? Mungkin sekarang dia masih marah sama kita karena dia kan salah paham atau apa. Juga. Tapi kalau udah ketemu lagi pasti berdamai. Beralih ke Komnas HAM, Bang. Komnas HAM. Ya. Komnas HAM itu kita menggugat Komnas HAM persoalan pernyataan dia yang tidak legal. Nah, itu bertentangan dengan undang-undang ya, melawan hukum ya. Tapi syarat untuk menggugat dia kita mensomasi Komnas HAM dulu selama 10 hari berdasarkan perintah undang-undang. Saya ajukan surat permintaan supaya Komnas HAM menarik mereka punya pernyataan yang ada di media massa yang terbuka untuk umum tadi kan publik, itu ditarik dulu. Kalau mereka nggak narik selama 10 hari nggak narik, berarti saya lanjutkan dengan melakukan gugatan di Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu menggugat cara Komnas HAM melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Ini juga nama baik Yosua juga perlu dipulihkan, orang yang sudah meninggal masih juga dihina-hina kan begitu. Kemudian saksi juga nggak ada yang menyatakan pelecehan maupun ada kekerasan seksual kan. Ini kan masih ada-adanya pihak sana aja. Jadi harus kita kejar ini supaya pulih. Nggak tahu kenapa kita yang melakukan upaya hukum ini, ya memang kita yang harus menjalankan. Karena kan pengajar korban mungkin kan lupa yang gini-gini kan. Ya. Kendalanya di mana sih Bang kalau Abang bisa lihat Komnas HAM dari penyidik atau gimana? Kendala apanya? Kendala ininya di Komnas HAM-nya sendiri kan. Komnas HAM ini kan bahasanya kan mereka kan bukan pro justisia. Mereka kan cuma lembaga negara. Persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang berat-berat, yang sifatnya kolosal. Ini kan tiba-tiba mereka campur ke urusan perorangan. Ngapain mereka urusan yang begini mereka campur kan? Iya. Kalau mereka mau campur urusan begini kan banyak sekali kasus pembunuhan, harusnya mereka campur juga. Harusnya. Kemarin dia meninggal dibunuh di sono. Kenapa dia nggak campur? Ada yang meninggal di sono. Kenapa dia nggak campur? Kok kasus ini dia campur? Ngapain dia campur? Ada sesuatu makanya. Ada sesuatu yang kemudian membuat mereka campur tangan di sini, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Kita nggak tahu, siapa tahu ada gosokan-gosokan goib yang sifatnya pakai peletan, siapa tahu tamu melet mereka kan kepelet mereka, sehingga urusan begini mereka campur, padahal nggak boleh mereka campur begini. Ya, itu Komnas HAM, hak asasi manusia lagi. Apa yang mau dibela dari Sambo hak asasinya? Justru korban yang harus dibela hak asasinya sama keluarganya kan. Ini kebalik-balik ini. Ya. Makanya kita gugat mereka nanti, kita juga minta oknumnya diganti yang bersih. Bisa jadi yang mereka diganti sama abang. Jadi anggota Komnas HAM kan? Iya. Abang. Jadi anggota Komnas HAM kan bisa. Bisa, ya. Kalau pintar. Bang, untuk izin Bang, soal sidang gugatan yang di PN Selatan yang sebagai abang jadi penggugat. Jadi saya menggugat surat pencabutan kuasa yang tidak legal. Saya gugat perbuatan melawan hukum. Surat pencabutan kuasa yang katanya oleh Eliezer yang tidak legal. Kenapa tidak legal? Karena tidak memenuhi asas formil. Surat pencabutan kuasa ini cacat secara formil karena tidak disertai oleh alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pencabutan kuasanya. Sehingga kita ajukan gugatan, dan ini diterima oleh majelis untuk disidangkan karena memang nggak ada alasan di dalam pencabutan kuasa itu, nggak ada alasan sama sekali. Ya, sehingga ya kita gugat gitu. Berarti dengan kita gugat, posisinya kita sebagai pengacara Eliezer tetap sebagai pengacara yang sifatnya adalah pengacara status quo namanya. Dan di sana juga pengacara baru juga harusnya status quo. Karena dia harus ikut sidang kan. Dia nggak datang nih kemarin. Alamannya katanya rumahnya kantornya udah pindah. Tapi dia kan di DPP PDIP
di DPD Jakarta, dia sebagai kepala legal kan, Iya. ada di tempat alamat PDIP di DKI Jakarta. Ya sudah, alamat itu disampaikan ke sana pasti nyampe. Jadi harapannya Rabu depan mereka ada untuk ikut sidang. Oh berarti kemarin sempat sidang ya Bang? Sempat sidang, tapi karena alamat kantornya udah berubah, ya sudah dibalikan kan. Iya. Kata panitera, nah kita dapat alamat baru di mana si Roni Talapesi bertugas sebagai penasihat hukum atau legal di PDI Perjuangan DKI Jakarta. Kantornya ada dan dia tiap hari di situ. Jadi oleh panitera PN Selatan dikirimlah ke alamat yang itu, pasti ketemu tuh sampai. Kalau nggak datang ya sudah, berarti dia akan melupakan haknya sebagai yang digugat. Berarti dia pasti kalah dan nanti kalau nggak datang. artinya sama juga dengan mengundurkan diri, enggak juga Bang? Iya, kalau dia mengundurkan diri kan berarti kalah dalam persidangan kan. Iya. Kalau kita sidang menang berarti kan kita jadi pengacaranya Eliezer lagi. Iya. Tinggal kita tanya Eliezer kita masih mau boleh bela nggak? Kalau dia bilang oke, jalan. Kalau dia bilang Bang saya tetap abang minta mundur ya bikinlah surat kuasa pengunduran diri yang lebih sah. Kan saya tinggal mundur aja, nggak capek. Yang penting kan upaya hukum sudah terlaksana, sudah bisa ketemu dia juga. Salam merah putih buat seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati supaya hidup sehat-sehat aja bahagia. Jangan kecewa, jangan pernah kecewa sama manusia. Amin.